Hello Leo, kita bertemu lagi dalam reading 72 jam ke hadapan. Ini adalah bacaan umum untuk Leo, Sun, Moon, Rising dan Venus dalam tempoh 72 jam ke hadapan. Terima kasih untuk Anda yang pertama kali singgah di channel ini menonton reading saya. Saya harap ada sesuatu yang baik Anda temui, pencerahan penjelasan Anda dapat daripada reading ini. Untuk yang sentiasa setia mendengar ataupun menonton reading saya, terima kasih. Sokongan Anda sangat besar maknanya buat saya. Yang belum subscribe, terima kasih sudi-sudikan like, subscribe, share dan memberikan komen-komen yang baik, yang positif, yang membina pribadi para penonton. Okey. Dan ya, seperti biasa saya ingin menjelaskan reading ini adalah secara umum, maka apa yang terbacakan di sini tidak semestinya menepati 100% situasi Anda. Tidak semestinya. Sebahagian yang terbacakan di sini ceritanya mungkin tepat sesuai terjadi kepada Anda, tapi tidak semestinya berlaku kepada orang lain. Dan sebahagian lagi yang berlaku kepada orang lain tidak semestinya berlaku kepada Anda. Jadi guna kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda. Juga guna intuisi Anda untuk mengambil bahagian-bahagian cerita yang menepati energi Anda, situasi semasa Anda. Okey, jadi sebelum saya masuk ke dalam pembacaan Tarot card dan Oracle card, di saat ketika saya melakukan meditasi untuk reading Leo, saya melakukannya pada 21 November ya, saat ini. Okey, jadi ketika saya melakukan meditasi, niat saya adalah untuk mereka yang lahir dalam zodiak Sun, Moon, Rising dan Venus, tetapi ditambah kepada node-node. Jadi di permulaan meditasi saya mendengar open road, kemudian diikuti dengan gambaran lebuh raya ataupun jalan raya yang sangat lurus, sangat bersih, cantik dan berada di atas tanah tinggi. Jadi ini memberikan saya gambaran kelancaran perjalanan hidup. Dan untuk Anda yang menggunakan manifestation oil saya, open road oil, mungkin ada kaitan dengan itu juga. Tetapi seandainya Anda tidak menggunakan minyak doa saya, tidak apa-apa. Ini masih resonate untuk Anda. Mungkin sememangnya sudah ditakdirkan, sudah memang saatnya untuk dibukakan pintu-pintu rezeki dan kelancaran hidup buat Anda. Dan saya juga mendengar Bali. Jadi ini secara umumnya energi Anda. Jadi sama ada Anda memang tinggal di Bali, Anda sedang membuat lawatan ke Bali, Anda berada di Bali, ataupun mungkin juga ada Leo di sini yang Bali biasanya sinonim kepada herba untuk buang panas. Jadi mungkin Anda perlu minum lebih banyak air, Anda perlu minum air Bali mungkin. Kemudian saya diberi gambaran pagoda. Jadi sama ada ini apa yang Anda lihat seandainya Anda berada di Bali, Anda tinggal di Bali, mungkin ada pagoda di sana. Dan kemudian diikuti dengan pokok Christmas. Jadi pagoda, saya ada Google search ya, simbolisme pagoda. Apakah perwakilan pagoda ini untuk di kalangan penganut Buddha, dia boleh menjadi simbol kepada pembawa nasib yang bagus. Jadi saya merasakan luck yang bagus ataupun nasib yang bagus menyebelahi Anda, mulai berada di sisi Anda, di tangan Anda. Dan pokok Christmas itu membawa saya kepada bulan Disember. Jadi akan ada perkara penting pada bulan Disember. Mungkin manifestasi Anda akan mulai terwujud. Doa Anda, hajat Anda, untuk kebanyakan doa dan hajat apa yang terbesar sekali yang Anda inginkan akan manifest, akan terwujud pada bulan Disember. Saya merasakan seperti itu, sama ada sepanjang bulan Disember atau mungkin 25 Disember, karena pokok Christmas memberi saya gambaran
Desember itu. Dan kemudiannya saya tiba-tiba seperti dibawa duduk ke pejabat saya, ruang kerja saya ya, dan melihat ruang meja kerja teman dari pintu. Jadi ruang meja kerja teman saya di tempat kerja itu berbintang Capricorn. Jadi sama ada, dan di sebelahnya adalah Cancer. Jadi sama ada Anda ada hubungan dengan Capricorn dan Cancer. Capricorn dan Cancer itu mungkin ada dalam carta astrologi Anda juga. Dan tetapi teman sekerja yang berbintang Capricorn ini merupakan seorang yang sangat rajin bekerja, sentiasa dapat menyelesaikan tugasnya ya. Jadi saya rasa Anda berada dalam energi ini untuk tempo 72 jam ke hadapan ini, efisien cara bekerjanya, sangat bersemangat bekerja, dan saya diberi message juga untuk seseorang tertentu dalam reading ini untuk mengemaskan, menyusun atur meja kerjanya, ruang kerjanya, juga saranan untuk ada ruang ataupun sediakan meja untuk bekerja, melakukan pekerjaan, menulis manifestasi mungkin begitu di rumah. Oke, jadi itu yang saya ada untuk pesanan informasi ataupun maklumat daripada melalui meditasi. Kita masuk ke pembacaan energi Anda. Mohon berikan saya kad yang menjelaskan situasi 72 jam ke hadapan Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, dan North Node. Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, yang terahsia, dan tidak dijangkakan oleh Leo sudah berlaku, sedang berlaku, dan akan berlaku untuk tempo 72 jam ke hadapan sebagai panduan, sebagai pencerahan, atau juga sebagai penyuntik semangat kepada Leo. Leo, seandainya ada situasi negatif yang terbacakan dalam reading ini, jadikan itu sebagai panduan ataupun persediaan awal untuk menghadapi situasi negatif, untuk mencari jalan penyelesaian in advance agar situasi itu tidak terjadi. Karena reading 72 jam ke hadapan ini kebanyakan masih berada dalam bentuk energi. Jadi sama ada ia berlaku ataupun tidak tergantung kepada tindakanmu. Oke, apakah situasi Anda, Leo? Siapa dan tujuan mereka hadir dalam energi Anda? Oh, travel. Ini ada dalam meditasi saya tadi. Sama ada Anda sedang dalam perjalanan, sedang dalam percutian, ada seseorang merancang untuk adanya pertemuan dengan Anda. Juga saya mengesan energi pertemuan seseorang dalam perjalanan bertemu dengan Anda untuk hal yang berkaitan dengan bisnis. Oke. Saya melihat lilin ini dan memberikan saya energi. Ada perkara yang engkau inginkan, sesuatu yang engkau harapkan daripada aktiviti, mungkin penggunaan manifestasi lah ya, karena candle ini membawa saya kepada doa. Jadi doa Anda sedang dalam perjalanan untuk terwujud, untuk diwujudkan. Sebahagian Anda di sini ada seseorang dari jauh sedang mempertimbangkan, sedang mencari jalan bagaimana ya. Dia seperti meminta nasihat, panduan daripada spiritualis. Adakah tepat, sesuai, boleh ataupun tidak untuk dia bertemu dengan Anda? Bagaimana situasinya? Seandainya dia merancang pertemuan dengan Leo, adakah pertemuan itu berjalan dengan lancar? Adakah Leo memberi respon yang baik? Seperti itu energi yang saya rasakan dalam reading ini. Ada seseorang dalam energi Anda yang sedang mengingati engkau, sedang teringat kisah lalu dengan engkau, dan sebahagian lagi di sini tidak semestinya ini adalah seseorang yang pernah ada hubungan dengan Anda, Leo, tetapi ada yang berfantasi untuk adanya hubungan intim dengan Anda, Leo.
saat ini ada yang sedang berusaha untuk coba-coba untuk merapatkan diri dengan Leo, mencari informasi tentang Leo, mungkin memulai bicara, mencari jalan untuk dapat menarik minat Leo untuk berbicara, berkomunikasi dengannya. Sedang mencari jalannya, kalau saya merasakan di sini. Anda ada dirty offer dan juga stalker. Wow. Anda sedang diperhatikan oleh seseorang yang punya keinginan. Nah, punya keinginan gelap. Nah, bila saya katakan keinginan gelap, tidak semestinya hal yang negatif. Tergantung kepada penerimaan masing-masing. Keinginan gelap maksud saya keinginan yang tidak diberitahu secara umum kepada orang lain. Keinginan yang mendalam, keinginan yang disimpan di dalam hati. Jadi sama ada ya keinginan secara, maaf ya, saya mohon maaf, saya harap tidak ada kanak-kanak menonton reading ini. Saya harap anak-anak Anda berada jauh dengan Anda, karena ini memberikan saya gambaran keinginan seseorang untuk punya hubungan intim, punya hubungan seksual dengan Anda. Ini seperti energi yang sama di sini. Oke. Saat ini energi Anda, Leo, untuk kebanyakan Anda di sini. Anda berada dalam energi tidak mahu mengulangi kesilapan yang sama, berulang-ulang. Tidak mahu berada dalam situasi negatif yang sama dengan orang lain, ataupun dengan hubungan, tidak mahu ada hubungan negatif yang sama, berulang seperti dahulu. Jadi Anda berada dalam energi menjalani kehidupan ini dengan caramu sendiri, mencari kebahagiaan, berbahagia dengan caramu sendiri, menjalani kehidupan yang engkau ingin menjalani, kehidupan yang boleh membawa kebahagiaan, kegembiraan kepada engkau. Jadi sebagian Anda di sini, kalau saya melihat energinya, ada yang tidak peduli, sudah tidak memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana untuk adanya hubungan, ada pasangan, tidak mau memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pasangan, tetapi lebih kepada pergi melancong, melawat tempat-tempat yang engkau rasa boleh membawa kedamaian kepada dirimu, begitu energinya. Kan ini memberi saya energi yang berbeza ya, ada sedikit. Tidak semua, bukan semua, ada beberapa energi Leo yang saya terbacakan di sini yang harus berhati-hati, karena seperti ada stalker, ada penghendam, ada yang sedang memerhatikan engkau, tapi keinginannya itu berbeza ya. Ada yang mahu Leo melakukan sesuatu untuk diri mereka, dan sesuatu itu saya tidak wow, ini sesuatu yang tidak pernah saya alami dalam reading. Ini seperti mahu Leo menjatuhkan orang lain bagi pihak mereka, merosakkan nama orang lain bagi pihak mereka. Malahan ada yang seperti mahu menjadikan Leo sebagai ini oke, saya katakan saja sebagai untuk menjatuhkan orang lain ya, dan untuk menghapuskan orang lain dari dunia ini. Oke, jadi terpulang kepada Anda, tapi energi itu ada di sini. Apakah situasi Leo untuk 72 jam kehadapannya? Siapa yang akan hadir dalam energi Leo? Tujuan mereka hadir dalam perjalanan hidup Leo. Leo, Anda ada seseorang yang sedang menanti kehadiran Anda, menanti
komunikasi daripada Anda. Saat ini orangnya sangat resah ya. Ada kegelisahan dalam diri seseorang ini karena dia mengharapkan sesuatu terjadi, sesuatu sebahagian Anda di sini, dia mengharapkan engkau kembali kepadanya, berharap agar engkau berpihak kepadanya. Sebahagiannya lagi di sini, dia seperti ada kegelisahan di dalam dirinya. Dia seperti tahu Leo mengambil tindakan yang boleh. Leo ada informasi, ada maklumat, ada sesuatu yang boleh digunakan untuk menjatuhkan dia. Begini energi yang saya rasakan. Jadi kemungkinan orang ini akan bertemu dengan Anda, Leo. Kemungkinan juga dia coba memperhatikan engkau secara spiritual, melalui spiritual, karena Anda ada divination abuser di sini. Hal lain. Rahasia tentang kanak-kanak. Saya tidak tahu apa maksudnya. Tetapi ini yang saya dapat dengan ini. Rahasia tentang kanak-kanak, karena nomor 18 ini untuk kali ini memberi saya gambaran sesuatu yang dirahasiakan. Rahasia tentang kanak-kanak yang boleh mengakhiri perjalanan hidup dan fantasi seseorang, katanya. Oke. Ada wanita yang pernah menjadi wanita penting dalam hidupmu. Saya tidak dapat menjelaskan secara detail. Seorang wanita yang pernah menjadi wanita penting dalam hidupmu juga ada kaitan dengan kanak-kanak akan hadir. Apapun situasinya ya, ada situasi yang berkaitan dengan wanita yang pernah menjadi watak utama dalam kehidupanmu dan juga kanak-kanak. Jadi situasi tentang itu akan hadir dalam hidupmu dalam tempo 72 jam ke hadapan ini. Situasi keluarga. Ada Leo di sini yang sama ada engkau rasa terperangkap dalam skandal keluarga, dalam masalah keluarga, rasa terikat, rasa terancam juga. Saya rasa di sini saya tidak pasti apa sebenarnya yang terjadi kepada Anda. Sebahagian Leo di sini Anda rasa terkurung di dalam rumah, begitu juga energi yang saya rasa. Anda merasa terkurung di dalam rumah, Anda rasa ada Leo di sini yang mengalami masalah hubungan kekeluargaan, mengalami masalah yang berkaitan dengan rumah, sama ada keadaan rumahnya ataupun rumah tangganya. Ya, rumah secara fisikal ya, ada masalah rumah berkaitan dengan bangunan rumah, begitu yang saya rasa di sini. Oke, energi Anda Leo. Energi Anda. Ada seseorang dari jauh sedang mengalami masalah kesehatan. Keluarga Anda yang berada di tempat jauh, yang berjauhan dengan engkau, ada menghadapi masalah kesehatan. Saya rasa engkau harus engkau terpaksa menggunakan apa yang engkau ada, sumber yang engkau ada untuk memberi bantuan kepada siapapun ini yang menghadapi masalah kesehatan. Sebagian Anda di sini ada Leo yang sedang mengalami masalah kesehatan. Ini juga yang saya rasa di sini. Ada juga Leo di sini yang berharap agar dapat menguruskan harta warisan, begitu energi yang saya rasa. Dapat menerima lebih awal harta warisannya. Okay. Message lain yang harus diketahui oleh Leo, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Apakah situasi mereka? Siapa yang akan hadir dalam cerita hidup
mereka tujuan kehadiran mereka. Terima kasih. Anda ada the death card. Oke. Ada Leo di sini yang mungkin akan menerima berita seseorang, kepergian seseorang, karena dalam energi Anda juga ada tadi. Jadi ada berita tentang pemergian seseorang, tetapi sebahagian Anda di sini ada seseorang yang sedang gelisah, risau. Engkau akan mengakhiri riwayat hidupnya, engkau akan mengakhiri hubungan dengannya, begitu energi yang saya rasakan. Dan Anda juga ada King of Wands. Bisnis, pekerjaan, peluang. Ini lebih kepada bisnis. Peluang bisnis yang saya lihat di sini. Ahli perniagaan bertemu dengan Anda, begitu. Juga ada perbincangan tentang suatu perkara. Akan ada perbincangan tentang suatu perkara. Mungkin ini ada kaitannya dengan keuangan, hal yang berkaitan dengan keuangan, hal yang berkaitan dengan pemilikan sesuatu. Saya harap Anda paham. Ada yang masih tidak dapat melepaskan kepergianmu, tidak dapat melepaskan engkau pergi. Jadi kalau Leo, kalau engkau sudah melepaskan seseorang, benar-benar tidak mau ada hubungan dengannya lagi, dia sebenarnya masih tidak mahu melepaskan engkau, sama ada tidak dapat melepaskan engkau karena egonya, atas dasar egonya, ataupun dia sememangnya masih ada rasa cinta. Tetapi yang pasti di sini ini seperti ada dalam energi Anda, siapapun yang tidak dapat melepaskan engkau, Leo, dia seperti punya keinginan untuk memperbaiki hubungan ini. Dia seolah-olahnya, kalau saya merasakan energinya, dia sedang menghadapi penyesalan karena caranya melayan engkau. Ada seseorang yang berpikiran, ada seseorang yang diganggu, mengalami gangguan pikiran, gangguan emosi. Ini bukan energi Anda. Ada dalam energi, ada seseorang dalam hidup Anda yang sedang mengalami gangguan pikiran, gangguan emosi saat ini. Ini juga stalker vibes, memberikan saya stalker vibes ya. Anda sedang diperhatikan, tetapi walaupun Anda yang memerhatikan engkau, Leo, dia seperti hanya ada ingin tahu apa yang engkau lakukan, engkau berada di mana, bagaimana, adakah engkau masih semakin maju ataupun sudah jatuh, mundur, begitu yang saya rasa di sini. Energi Anda berada dalam energi temperance, tenang, damai, mencari kebahagiaan. Engkau sudah keluar daripada rasa tidak berupaya, rasa kecewa dengan keadaan. Nah, ada Leo di sini. Kalau sebelum ini Anda berada dalam energi tidak boleh hidup bersendirian, tidak sanggup, merasa sunyi, tidak ada pasangan, tetapi engkau sudah keluar daripada energi ini. Engkau tahu cara untuk mencari kebahagiaan di dalam dirimu sendiri, berdamai dengan situasi, berdamai dengan keadaan, single pun tidak apa-apa. Itu yang saya rasakan energi Anda di sini. Oke. Sebagai penutup kepada reading Anda, Leo, berikan saya oracle message, pesan oracle untuk Leo. Pesan oracle untuk Leo. Tarik nafas, tenang, bertenang, berdamai dengan situasi. Segala-galanya baik-baik saja untuk engkau. Katanya, di saat engkau rasa sulit menghadapi sesuatu, tarik nafas. Apa ya?
genggam sisi baik di dalam dirimu, katanya. Jadi saya tidak begitu mengerti maksudnya di sini. Apapun Leo, secara keseluruhannya saya merasakan energi Anda di sini. Pintu-pintu terbuka untuk Anda, pintu-pintu kebahagiaan. Kalau kebahagiaan yang engkau inginkan itu terbuka, peluang untuk engkau berbahagia dengan caramu sendiri. Nah, kembali kepada message dalam manifestasi saya tadi, open road katanya. Jadi perjalananmu sangat halangan-halangan perjalanan hidupmu dibukakan. Halangan-halangan untuk engkau berbahagia, berdamai dengan jiwamu dibukakan. Engkau sudah berada di landasan yang tepat, di jalan yang tepat. Jadi apapun situasimu, sama ada seseorang dalam hidupmu yang pergi ataupun harus engkau tolak dari hidupmu, ditarik dari hidupmu, sememangnya itu harus terjadi. Dimanapun engkau diletakkan saat ini, mungkin berpindah tempat kerja, dipindahkan ke jabatan yang lain, ada bisnis yang harus ditutup, tetapi engkau sememangnya sudah berada di jalan yang tepat. Teruskan, usah menoleh ke belakang lagi. Oke Leo, jadi ini message yang saya ada untuk Anda. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Hingga jumpa lagi di reading yang akan datang. Bye.